Alice mengajak Jin Hyuk ke lantai teratas dan berkata, "Tempat ini adalah salah satu tempat favorit Andrea. Satu-satunya tempat yang terlihat indah di tanah yang tandus ini. Jin Hyuk, dirinya berpikir keras saat kamu tidak ada. Bagaimana membuat kehadirannya melekat pada Jin Hyuk, dan ia menyadari cara untuk menunjukkan arti kehadirannya. Jika ia melakukan seperti ini dan menghubungkannya menjadi satu bagian, akan memperkuat skill yang sudah ada. Jika kamu terus mengasah satu skill terus-menerus, Divine Exclusive Skill akan terbuka. Tapi itu bukan akhirnya. Jika kamu menambahkan metode ini ke Divine Exclusive Skill, Jin Hyuk dapat membuka bagian kedua. Kita dapat menjelaskan struktur dari sebuah teknik kepada yang lain setelah kita mencapai level tertentu. Jika Jin Hyuk merawat sesuatu dengan ketertarikan seperti ini, hal itu akan berkembang lebih lagi. Contohnya seperti Andrea, yang diabaikan oleh orang tuanya, menjadi bos yang disegani di tempat ini. Sama seperti tempat ini yang dulunya adalah reruntuhan, sekarang menjadi tempat paling makmur di lantai bawah. Kalau begitu, ia akan bertanya kepada Jin Hyuk, "Sesuatu yang kita rawat bersama, akankah hal itu mempunyai bagian kedua?" Alice teringat akan saat dia akan mati di tangan Levichita, dan hanya ada satu yang berada dalam pikirannya. Pada saat itu Alice tahu dengan pasti arti Jin Hyuk bagi dirinya. Jadi sekarang, Alice ingin Jin Hyuk memberitahunya. Apa arti dirinya bagi Jin Hyuk? Jin Hyuk yang mendapatkan pernyataan cinta dari Alice, mulai berpikir untuk mencari cara menghindari pertanyaan itu. Jin Hyuk mengatakan dirinya meminta maaf, karena belakangan ini ia sibuk dengan hal yang lain. Ini pasti berhubungan dengan urusan kita dengan para vampir pastinya. Jangan khawatir, saat ia mendapatkan kesempatan, ia akan menyelesaikan masalah itu. Alice mengatakan, bukan itu yang ingin ia bicarakan. Dirinya ingin mendengar apa yang Jin Hyuk pikirkan tentang hubungan kita. Jin Hyuk mengatakan, tentu saja itu hubungan kerjasama untuk membalaskan dendam Alice. Jika Alice membantu dirinya, ia akan memenuhi dendam itu. Seperti yang ia katakan sedari awal. Dengan penuh kekecewaan, Alice pergi meninggalkan Jin Hyuk dan berkata, "Benar apa yang dikatakan Jin Hyuk. Jangan lupakan, kalau musuhnya masih bernafas saat ini." Setelah Alice pergi, Wolyong muncul dan bertanya, mengapa Jin Hyuk berpura-pura tidak tahu akan perasaan dari Alice. Jin Hyuk berkata, kalau dirinya tidak pantas untuk menerima cinta dari Alice. Keesokan harinya, Jin Hyuk menerima telepon dari ketua asosiasi. "Terima kasih, player Kang Jin Hyuk. Kita berhasil mengamankan kerjasama antara Murim dan Empire. Untuk memastikan waktu yang berharga ini tidak terbuang sia-sia, semua player akan segera menyerang lantai ke-29. Saat Judro berlari-lari dengan riang, Casey menangkapnya dan memperingatkan Judro agar melihat situasi yang ada. Atmosfer ruangan terasa sangat kelam, terutama Alice yang sepertinya sedang bad mood. Jin Hyuk menghampiri mereka dan berkata, "Sekarang kita harus bergerak. Kita akan menuju lantai ke-29, yang merupakan lautan luas. Tempat di mana bajak laut dan naga air ada di mana-mana. Karena areanya sangat luas, kita akan membentuk dua parti. Dan yang terpenting, untuk bisa bertahan di lautan, kita membutuhkan kapal laut. Jadi saat kita mencapai lantai ke-29, kita akan membuat kapal kita masing-masing." Alice mengatakan, baiklah, dirinya juga sudah merasa muak berada di sini. Ia akan membuat armada laut yang terbesar dan terkuat. Jin Hyuk, dirinya akan membawa para spirit dengannya. Saat Alice selesai dan pergi, Jin Hyuk mendapatkan panggilan dari Tristan. Tristan merasa malu-malu dan bingung mau berkata apa saat bertemu dengan Jin Hyuk. Jin Hyuk pun menanyakan apa yang terjadi dengan Melina. Tristan mengatakan, setelah Jin Hyuk mengalahkan Nietzsche dan asosiasi demonik runtuh sepenuhnya, kita kehilangan tujuan dan tersebar untuk bersembunyi di beberapa tempat. Melina mengatakan, berapa lama lagi kita harus berkelana tanpa arah seperti ini? Ia sudah lelah harus hidup di jalanan. Dan sejak kapan kita masuk dalam daftar buronan? Apakah ia harus menghubungi Jin Hyuk? Tidak mungkin, itu ide yang gila. Jin Hyuk akan memanfaatkan dirinya untuk kepentingannya sendiri. Tiba-tiba saja mereka mendapatkan pesan, semua anggota asosiasi demonik dipanggil untuk berkumpul oleh Mordred. Setelah mendengar cerita dari Tristan, Jin Hyuk menanyakan maksud Tristan mendatangi dirinya. Tristan menjelaskan kalau dia tidak ingin putus kontak dengan Jin Hyuk dan Melina menitipkan pesan kepadanya.
Melina mengatakan, ia akan datang ke perkumpulan itu. Ia akan mencari alasan tentang dikejar-kejar di luar sana, jadi Tristan carilah Jin Hyuk. Jin Hyuk tidak akan menerima kita dengan cuma-cuma. Jadi beritahu Jin Hyuk, dirinya akan mengumpulkan informasi musuh. Dan saat semuanya berakhir, Jin Hyuk harus menerima kita masuk dalam Hardcore Gamer Company. Tower of Trials, lantai ke-27, The Cursed Land. Melina tak menyangka masih banyak anggota Asosiasi Demonic Ones yang masih hidup. Setelah Asosiasi Demonic Ones dibubarkan, mereka pasti mengira kalau semua anggota demonik menghilang, karena Jin Hyuk tidak mencarinya sama sekali. Ia rasa ini adalah kesempatannya untuk mengakhiri hidup yang menyedihkan ini. Waktunya tepat, ia akan menjadi mata-mata lagi. Sesampainya Melina di The Church Where the Dead Sleep, dia disambut oleh Mordred. Mordred berkata, "Jangan ragu-ragu, masuklah ke dalam. Kamu datang di tempat yang tepat, tempat ini sudah lebih nyaman dari yang sebelumnya." Para petinggi tua yang sebelumnya sangat kaku dan menyebalkan. Tapi asosiasi demonik akan kembali berjaya, karena Demon King Gunther telah mengirimkan satu dari Seven Deadly Sin, The Blessing of Gluttony. Lemia muncul dan mempertanyakan mengapa gluttony yang dipilih. Bagi Lemia itu kurang menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Mordred mengatakan, para manusia demonik dengarkan dirinya. Manusia di luar tower selalu menekan kita. Mereka selalu menganggap keinginan kita adalah kejahatan. Kita hanya mencoba mengambil sedikit dari apa yang kita inginkan. Mereka menekan kita dengan hukum yang dibuat-buat sesuka mereka. Mereka mengasingkan kita dan memaksa kita hidup sebagai buronan. Demon King Gunther sudah berjanji, saat umat manusia dihancurkan, dia akan menerima kita sebagai penghuni Demon Realm, di mana kita dapat bertarung sesuka hati dan tidak akan mendapat hukuman atau dosa. Ada sesuatu yang harus kita lakukan sebelum mewujudkan itu. Lihat baik-baik elf yang kita bawa dari lantai bawah. Kita akan menggunakan mereka sebagai alat kita menguasai manusia. Bagi penghuni tower seperti Nona Lemia, untuk turun ke lantai bawah membutuhkan banyak pengorbanan. Itulah sebabnya kita akan melakukan sesuatu. Kita akan membuka gerbang untuk Demon Realm agar bermanifestasi di dunia ini. Lantai ke-29, The Great Sea. Di sana hanya ada sebuah pulau dan terbentang lautan yang luas. Para player disambut oleh administrator Aluti. Aluti mengatakan, seperti yang kalian lihat, lantai ini sama sekali belum terjamah. Kalian harus membangun semuanya dari awal. Tapi jangan khawatir, jika kalian bertemu dengan avatarnya yang tersebar di lantai ini, kalian dapat mengakses coin shop untuk membeli material. Di balik muka imut Alita, tersembunyi niat yang jahat. Alita berpikir, mereka tidak tahu akan takdir yang menunggu mereka ke depannya. Saat mereka dihajar oleh monster di laut, ekspresi mereka akan berubah menjadi putus asa. Ia tak sabar untuk melihat pemandangan itu. Alice memanggil Alita dan berkata, tukar semua harta ini menjadi koin. Dengan sumber daya itu, ia akan membuat pelabuhan di tanah ini. Jangan khawatirkan tentang tenaga kerja, rekrut sebanyak yang dibutuhkan. Kita akan membangun pelabuhan dan kapal yang terbesar dan yang termegah di lantai ke-29 ini. Semuanya harus selesai dengan sempurna tanpa cacat sedikit pun, sampai di titik di mana Jin Hyuk tidak perlu khawatir. Taemin dan Yeonhwa juga berencana akan membuat kapal, tapi Jin Hyuk menyuruh mereka berdua duluan karena dia ada urusan di lantai ke-27. Taemin merasa malu harus membuat kapal dan menjelajah berdua bersama Yeonhwa. Dengan Taemin yang malu dan ingin melakukannya, Jin Hyuk memenuhi syarat mengkopi skill milik Taemin. Jin Hyuk telah mengkopi Machine King. Jin Hyuk cukup puas dengan skill yang didapatnya, dengan syarat mengkopi yang lumayan mudah. Walaupun dia tidak semahir Taemin menggunakan skill itu, setidaknya akan cukup membantu untuk melawan para Demonic Ones. Tristan mengantar Jin Hyuk menuju tempat di mana markas Demonic Ones yang baru. Sepertinya Demonic Ones membuat markas di tempat yang terkutuk dan enggan disentuh oleh Empire maupun Murim. Pia mengatakan, ada sesuatu yang aneh dari tempat ini. Seperti ada energi yang memakan perlahan energi kehidupan. Tristan mempertanyakan keputusan Jin Hyuk yang membawa Pia dan T-Bone ke tempat ini. Bagi Jin Hyuk, Pia dan T-Bone sangat cocok untuk membantunya menyelesaikan misi kali ini. Jin Hyuk kembali menanyakan kabar Melina.
Tristan menjelaskan kalau dia kehilangan kontak setelah terakhir kali memberi kabar kemarin. Jin Hyuk tidak terlalu khawatir jika Melina tertangkap karena dia memiliki kemampuan bertahan hidup seperti kecoa. Tiba-tiba terdengar keributan, terlihat sekelompok player yang sedang melarikan diri dari serangan. Saat salah satu player terjatuh dan akan terkena serangan, T-Bone menangkap panah itu. Jin Hyuk menghampiri mereka dan meminta mereka untuk diam di sini, karena dia yang akan mengatasinya. Saat Jin Hyuk mendekatinya dari belakang, dia terkejut karena melihat Sylvia yang ternyata menjadi dalang penyerangan itu. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.